Oke ya, udah hadir semua ya. Siapa yang mau duluan nih? Silakan dibuka kameranya. Pedira. Oke ya, baik. Pedira, udah siap untuk ujian lisan hari ini? Siap, Bu. Oke, baik ya. Mungkin waktunya hanya 5-10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai ujian ya untuk Fedira hari ini. Mari kita mulai ujian ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengajukan mungkin maksimal 3 pertanyaan saja dengan skor nantinya 30, 30, dan 40 untuk Nadira hari ini. Bisa kita mulai ya? Bisa, Bu. Oke, baik kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama untuk Nadira, coba sebutkan posisi-posisi dalam anatomi. Posisi dalam anatomi, yang pertama anterior, depan, medial, tengah, terus superior, atas, dekstra, kanan, proksimal, pangkal, interna, dalam, parietal, lapisan luar, lateral, samping, posterior, belakang, sinistra, kiri, posisi posisi badan berdiri tegak. Posisi badan berdiri tegak dengan kepala kedua mata lurus ke depan. Dari kaki menghadap ke depan. Dari kaki menghadap ke depan dan arah pandang menghadap lurus ke depan. Kemudian kedua tangan di sisi tubuh. Dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Udah, Bu. Oke, baik. Fedira nggak terdengar ya Ibu ngomong ya? Oke, Ibu terkunci tadi ya. Oke, Fedira, pertanyaan Ibu yang kedua udah tadi?
Belum? Oh iya ya, silakan Ibu. Belum, Bu. Maaf ya, Ibu udah ngomong dari tadi udah ngasih soal ya, tapi ternyata Ibu mute ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan yang kedua untuk Fedira ya. Sebutkan 4 klasifikasi tulang berdasarkan bentuk beserta contohnya masing-masing. Apa, Bu? Nggak terdengar? Ya, 4 klasifikasi tulang berdasarkan bentuk beserta contohnya masing-masing. Yang pertama, tulang panjang. Yang kedua, tulang pendek. Yang ketiga, tulang pipi. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Contoh tulang panjang yaitu tulang lengan, tulang lengan, pengumpil, hasta, betis, dan tulang kering. Tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Tulang pipi, contohnya sternum, scapula, dan tulang rusuk. Tulang tidak beraturan, contohnya tulang punggung dan tulang pinggul. Oke, udah? Pertanyaan terakhir, organ reproduksi wanita bagian luar. Vulva. Bagian luar kan ya, Bu? Bagian luar. Vulva, mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, vagina. Vagina genitalia dalam ya. Itu perlu Oh, dicatat ya. Di vestibulum, perineum vulva dan anus. Perineum ya. Anus Perineum. itu bukan genitalia luar ya. Oke, diulang lagi ya. Diulang lagi, silakan yang luar ya. Vulva, mons pubis, labia mayor, labia minora, klitoris, vestibulum, disvestibulum, di vestibulum, terus perineum vulva. Perineum ya. Perineum, ya Bu. Ada di situ orifisium uretra ya, orifisium vagina, ada kelenjar Bartolini, ada kelenjar skin ya. Diperbaiki lagi nanti ininya ya untuk Fedira ya, hafalannya diperbagus ya. Untuk ujian hari ini Fedira Ibu kasih nilai 87 ya, A ya. Namun di sini Fedira harus banyak lagi belajar ya. Boleh keluar dari Zoom dan silakan dilanjutkan nama teman nomor 4 untuk Fedira yang nyambung ya. Silakan join yang nomor 4 gitu ya. Ibu nggak bahas lagi di grup GWA ya. Fedira aja suruh teman join ya. Nanti yang keluar nanti Ibu suruh juga join yang berikutnya. Oke, baik, silakan Fedira keluar ya. Dari grup selanjutnya siapa lagi? Nyimas, Bu. Oke, silakan Nimas. Baik, udah siap untuk ujian Nimas? Insya Allah siap, Bu. Ya, baik ya. Mari kita mulai ujian ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sama akan mengajukan 3 pertanyaan untuk Nimas ya. Masing-masing skornya adalah 30, 30 dan 40. Jadi skor maksimal 100 ya. Nanti kesempurnaan dari nilai itu akan ditentukan oleh jawaban dari Nimas sendiri.
Oke, baik. Menyambung pertanyaan yang tadi, pertanyaan Ibu yang pertama untuk Nimas adalah sebutkan genitalia wanita bagian dalam. Organ genitalia bagian dalam itu ada 4, Bu. Ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Ya, silakan dirincikan masing-masingnya. Kalau vagina itu suatu saluran yang berbentuk pipa atau tabung atau suatu lorong yang melengkung ke depan. Nah, terdiri atas muskula membran yang menghubungkan antara vulva ke uterus. Nah, kalau vagina ini terletak di antara kandung kemih dan rektum. Nah, terus vagina itu terdiri atas fornix anterior, fornix lateral kanan dan kiri, dan fornix posterior. Fungsi vagina itu sebagai saluran keluar dari uterus, sebagai alat persetubuhan, dan sebagai jalan lahir waktu partus. Nah, yang kedua itu ada uterus. Uterus itu terletak di panggul kecil atau pelvis antara rektum di belakang dan kandung kemih di depan. Bentuknya itu tebal, berotot, seperti buah pir. Terus struktur dari dinding rahim itu terdiri dari 3 lapis, yaitu peritoneum, myometrium, dan endometrium. Bagian terbesar dari uterus itu korpus, terus bagian atas yang membulat, tempat masuknya tuba uterina itu fundus, dan bagian yang paling sempit antara korpus dan serviks itu isthmus. Isthmus ya. Isthmus bacanya ya, Nimas. Ya, Bu. Oke, Yang lanjut. ketiga, tuba fallopi atau saluran telur. Nah, terdapat pada tepi atas ligamentum latum berjalan ke arah lateral, mulai dari kornu uteri kanan dan kiri. Panjangnya itu kira-kira 8 sampai 14 cm dengan diameter 0,6 cm. Nah, tuba fallopi itu terdiri dari 4 bagian, pars interstalis, pars imsica, pars ampularis, dan infundibulum. Pars ya, bacanya pars ya. Pars isthmica. Oke, lanjut. Bagus sekali. Fungsi dari tuba fallopi itu menangkap dan membawa ovum dan ovarium ke uterus, tempat terjadinya konsepsi, dan tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Ovum aja ya, ovarium enggak ya? Ovarium itu tetap posisinya ya. Ya, Bu. Oke, ovarium, yang keempat itu ovarium atau indung telur. Ovarium itu ada 2, kiri dan kanan di uterus. Ovarium ini terletak di fossa ovarica, suatu kayak cakungan pada percabangan arteri iliaca eksterna dan arteri hyposgetrika. Nah, besar ovarium itu kurang lebih seibu jari tangan, ukurannya 4 cm, lebarnya 1,5 cm. Dan di ovarium itu ada 2 ligamentum yang mengandung ovarium, itu ligamentum ovari poprium dan ligamentum suspensorium ovari. Dah. Oke, baik ya. Yang pertanyaan kedua, istilah dalam ilmu anatomi ya. Istilah dalam ilmu anatomi. Kalau istilah anatomi berdasarkan posisi itu ada superior atau atas atau bagian ke arah kepala. Contohnya itu mulut terletak superior terhadap dagu, terus inferior bawah atau ke arah kaki. Contohnya itu pusar terletak inferior terhadap payudara. Terus anterior yaitu bagian depan, lebih dekat ke depan. Contohnya itu lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang keempat itu posterior belakang atau lebih dekat ke belakang. Contohnya itu jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Terus superficial, lebih dekat ke permukaan atau dangkal. Contohnya itu otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Terus profunda, lebih jauh dari permukaan. Contohnya itu tulang hasta dan pengumpil terletak
lebih profunda dari otot lengan bawah. Terus medial, bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median. Contohnya itu jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Terus lateral, itu menjauhi bidang median. Contohnya itu telinga terletak medial terhadap mata. Terus proksimal, lebih dekat ke bagian pangkal tubuh. Contohnya itu siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Terus distal, distal itu lebih jauh dari batang tubuh. Contohnya tuh pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Terus istilah dalam gerakan anatomi itu fleksi. Fleksi artinya menekuk, ekstensi meluruskan, adduksi mendekatkan tubuh, abduksi menjauhkan, elevasi mengangkat ke arah kepala, depresi menurunkan ke bawah, inversi mengangkat pinggir medial kaki ke atas, terus eversi itu mengangkat pinggir lateral kaki ke atas. Terus kalau supinasi menadahkan tangan, terus kalau pronasi menengkupkan tangan. Bagus sekali ya. Pertanyaan Ibu terakhir, jelaskan tentang fasia beserta contohnya. Fasia. Fasia itu lembaran jaringan ikat yang terdiri dari jaringan fibrus dan areolar yang membungkus otot dan berada di sebelah profunda kulit. Nah, berkas sel otot yang berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat, seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat. Nah, fasia ini sebagai pembungkus serta pelekat pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal yang lainnya. Nah, terus contohnya itu fasia pulmaris dan fasia plantaris. Oke, baik Nimas ya, bagus sekali ya proses ujiannya Nimas ya. Ibu doakan semoga sukses ya untuk ujian hari ini. Nimas mendapatkan nilainya 94 ya. Oke, baik Nimas boleh keluar ya, sama ya, boleh keluar dari Zoom dan silakan diurut lagi temannya yang nomor 5 kalau tidak salah ya. Aturannya begitu, keluar satu, kemudian umumkan di GWA, silakan join teman berikutnya. Oke ya. Ya, Silakan. Bu, makasih, Bu. Ya, silakan keluar ya. Siapa lagi? Nadila, Bu. Oh ya, silakan Nadila ya. Baik, kita lanjut dengan ujian Nadila hari ini ya. Baik, aturannya mungkin sudah jelas ya, seperti yang sebelumnya ya. Penilaiannya adalah ada 3 pertanyaan dengan skor 30, 30, dan 40 ya. Nilai ditentukan oleh keluasan dari jawaban dari Nadila nantinya ya. Baik, mari kita mulai ujian ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan pertanyaan pertama untuk Nadila adalah jelaskan tentang anatomi payudara. Anatomi payudara itu terbagi menjadi 2, ada bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama bagian luar yaitu ada korpus atau badan payudara, di mana korpus atau badan payudara ini berbentuk melingkar yang akan mengalami pembesaran. Kemudian korpus atau payudara ini terdiri atas beberapa jaringan dan juga terdiri atas jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Yang kedua yaitu ada areola. Areola merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu, di mana terdapat kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan juga kelenjar susu. Di mana di sini kelenjar sebasea ini berfungsi sebagai pelumas untuk melindungi puting susu atau areola. Yang kemudian areola merupakan bagian yang akan mengalami pembesaran pada saat masa kehamilan atau menyusui. Kemudian yang ketiga ada papila atau puting susu. Papila atau puting susu ini terdiri atas serat otot polos yang membantu papila dalam proses distimulasi. Kemudian pada masa pubertas, papila pigmen pada papila akan meningkat sehingga terlihat lebih gelap dan puting susu akan lebih menonjol. Kemudian bagian dalam, yang pertama yaitu ada jaringan adiposa atau jaringan lemak, di mana payudara wanita ini sebagian besar terdiri atas jaringan adiposa atau jaringan lemak.
di mana jaringan adiposa atau jaringan lemak ini yang menentukan perbedaan ukuran payudara pada wanita. Dan kemudian juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Kemudian yang kedua yaitu ada lobulus, lobus, dan saluran susu. Lobulus ini merupakan kelenjar susu yang terdiri atas kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Kemudian lobulus akan membentuk lobus, di mana lobus pada payudara wanita terdiri atas 12 sampai 20 lobus. Kemudian lobus dan lobulus akan dihubungkan oleh saluran susu untuk memproduksi susu bermuara ke puting susu. Kemudian yang ketiga itu ada pembuluh darah dan kelenjar getah bening, di mana darah akan membawa oksigen dan nutrisi ke payudara untuk akan membawa oksigen dan nutrisi ke payudara untuk memproduksi susu. Kemudian kelenjar getah bening ini merupakan cairan yang dihasilkan dari jaringan yang disebut dengan sistem sistemik, dan cairan ini dan juga membawa sel yang membantu tubuh untuk melawan infeksi yang terjadi. Sudah, Bu? Oke, baik, bagus ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua ya. Jelaskan tentang pengertian otot, klasifikasinya berdasarkan struktur ya. Ingat ya, ini klasifikasi berdasarkan struktur. Silakan. Otot merupakan sebuah jaringan di dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang memudahkan tubuh untuk bergerak. Berdasarkan strukturnya, otot dapat dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik atau rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik atau otot rangka ini bekerja secara sadar, otot jantung dan polos bekerja secara tidak sadar. Sedangkan otot lurik ini terdapat atau melekat pada rangka, otot jantung terdapat pada jantung, dan otot polos terdapat pada sistem pencernaan, sistem reproduksi, lambung, dan organ dalam lainnya. Kemudian inti pada otot rangka ini banyak, otot polos dan otot jantung hanya 1. Kemudian otot rangka ini mudah lelah, otot polos dan jantung tidak mudah lelah. Dari segi bentuk, otot rangka ini berbentuk seperti silindris memanjang, kemudian otot polos berbentuk seperti gelendong, dan otot jantung berbentuk seperti silindris bercabang. Sudah, Bu? Oke, baik. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan tentang anatomi sel tubuh manusia. Baik, Bu. Asalkan unit struktural terkecil yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup, di mana organel sel terdiri atas yang pertama itu ada nukleus. Nukleus merupakan pusat dari segala kegiatan atau aktivitas sel. Kemudian yang kedua ada membran sel, merupakan sebagai pembungkus dan melapisi sel serta melindungi organ sel yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada RE. RE terbagi 2, ada RE kasar dan RE halus. RE kasar disebut RE kasar karena ditempeli oleh ribosom, berfungsi sebagai sintesis protein. Yang kedua yaitu ada RE halus, disebut RE halus karena tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya yaitu untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Kemudian yang keempat itu ada sitoplasma. Sitoplasma selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan, juga berfungsi untuk menjaga keamanan molekul seluler dan organel sel yang ada di dalamnya. Kemudian ada sentriol, berfungsi dalam pembelahan sel, kemudian lisosom dalam pencernaan intrasel, kemudian badan Golgi yang berfungsi dalam mengakomodasi, mengemas, dan menyortir molekul sel yang masuk ke dalamnya, dan kemudian akan ditransportasikan ke dalam sel dan dikeluarkannya melalui keluar sel. Kemudian ada itu namanya mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai pusat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan berfungsi sebagai molekul pembawa energi siap pakai. Sudah, Bu? Oke, baik, bagus sekali ya. Penilaian ujian ini sangat objektif sekali ya. Ibu kasih nilai 95 untuk ujian Nadia hari ini ya. Semoga lancar sampai ke depannya kuliahnya. Silakan keluar dari Zoom ini dan disambung dengan teman berikutnya 1 orang ya. Oke, Ya, Bu, baik, terima kasih Bu. Nadia, sama-sama. Ya, Bu. Oke, lanjut. Berikutnya siapa? Miranda, Bu. Miranda. Oke ya, Iya. baik ya. Sudah jelas ya aturannya ya, Miranda ya, udah sama-sama dengar kita tadi.
Baik, kita lanjutkan. Akan ada 3 pertanyaan untuk Miranda ya. Mari kita mulai ujian ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan pertama untuk Miranda. Ini adalah kisi soal nomor 14, yaitu tentang definisi sistem endokrin dan kelenjar yang dihasilkan oleh sistem endokrin tersebut ya, mulai dari hipofisisnya, tiroidnya, paratiroid, pankreas, dan adrenal. Nah, jika Miranda bisa menjelaskan ini menjadi 2 buah soal. Jika bisa menjelaskan dengan rinci ya, karena ini cukup banyak ya, harus dijelaskan. Ini adalah 2 soal untuk ini. Silakan Miranda. Ya Bu, Miranda akan menjawab Bu. Yang pertama yaitu sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar pada endokrin akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Kelenjar yang dihasilkan pada sistem endokrin yaitu yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangat besar. Kelenjar pada hipofisis bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Kelenjar pituitari dikenal juga sebagai masternya kelenjar karena menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem pada hormon lain seperti kelenjar tiroid, ovarium, testis, dan kelenjar adrenal. Lalu berukuran seperti kacang polong. Fungsi dari kelenjar hipofisis ini yaitu sebagai produksi dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu lobus anterior yang menghasilkan hormon tiroksin atau TSH merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua yaitu adenokortikotropin atau ACTH merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Setelah itu vesicle stimulating hormone atau FSH mengacu perkembangan tubulus seminerus dan spermatogenesis. Yang selanjutnya yaitu LSH atau luteinizing hormone yang bertugas menstimulasi estrogen. Selanjutnya yaitu pada hormon ICSH yang menstimulasi testis dan menghasilkan testosteron. Yang terakhir yaitu prolaktin atau TH menstimulasi sekresi air susu. Pada lobus yang kedua yaitu lobus intermedia yang menghasilkan hormon seperti hormon STH atau somatotrof yang merangsang tumbuhnya tulang. Yang kedua yaitu melanosit stimulating hormone atau MSH mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Pada lobus yang terakhir yaitu lobus posterior menghasilkan hormon yang pertama yaitu oksitosin merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua yaitu antidiuretik hormon atau EDH mencegah pembentukan urin dan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Terletak di daerah leher dekat jakun, kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Terdiri dari 2 lobus. Yang pertama yaitu lobus dextra dan lobus sinistra yang saling berhubungan masing-masing lobus. Tebalnya yaitu 2 cm, panjangnya 4 cm. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon,
yaitu yang pertama hormon tiroksin, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua yaitu kalsitorlin, mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Yang ketiga yaitu triiodofionim, mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas pada tubuh. Yang pada kelenjar paratiroid yaitu terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid dan sebelah kiri dan dua dari sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 kali 5 kali 3 mm dengan besar antara 25 sampai 30 mg berat, keseluruhan lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan pada kelenjar paratiroid yang pertama yaitu paratormon atau PTH, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, dan juga berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya yaitu kelenjar pada pankreas. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kompleks sel yang membentuk pulau-pulau atau yang disebut dengan Langerhans, berbentuk oval, tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau. Pulau-pulau Langerhans yang dapat dibedakan atas granulasi atau pewarnaan. Dan selanjutnya setengah dari sel ini menyekresikan hormon kelenjar insulin. Kelenjar pankreas atau pulau Langerhans terletak di dekat ventrikulus atau lambung. Kelenjar ini juga menghasilkan 2 hormon, yaitu bagian utama pankreas terdiri dari kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Pada kepala pankreas menempel pada usus halus. Kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Yang kedua yaitu badan pankreas, bagian yang berada di antara kepala dan ekor. Badan merupakan bagian penting pada pankreas. Yang ketiga yaitu ekor pankreas, bagian meruncing yang ada di perut kiri. Bagian ekor merupakan bagian terakhir dari bagian pankreas. Pankreas memiliki saluran atau ductus pankreaticus menuju duodenum yang berfungsi menyalurkan enzim-enzim yang dihasilkan pankreas yang untuk membantu pada sistem pencernaan. Fungsi dari endokrin pankreas yaitu ductus pankreaticus. Ductus pankreaticus terdapat 2 saluran yang mengalirkan hasil sekresi pankreas ke dalam duodenum. Yang terakhir yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah 2 kelenjar terpisah yang berada di permukaan alat ekskresi ginjal. Kelenjar adrenal ini juga sering disebut sebagai kelenjar suprarenalis. Dan juga kelenjar pada pankreas ini memiliki peranan yang cukup penting di dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu jenis hormon manusia yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ini adalah seperti korteks adrenal. Korteks adrenal adapun yang merupakan bagian luar dari kelenjar adrenal. Bagian korteks adrenal merupakan penyusun terbesar kelenjar adrenal. 90% massa kelenjar disusun dari bagian korteks adrenal ini. Korteks adrenal dapat dibagi menjadi yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, zona retikulasi. Yang kedua yaitu medula.
Medula adrenal merupakan bagian dalam dari kelenjar adrenalin yang bentuknya tidak beraturan atau yang berhubungan erat dengan pembuluh darah dan pembuluh saraf. Ada dua jenis sel sekretori utama pada bagian medula adrenal, yaitu sel yang mensekresi hormon epinefrin atau adrenalin, dan sel yang mensekresikan norepinefrin atau noradrenalin. Fungsi penting dari medula yaitu seperti sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh, sebagian penghasil hormon penyebab stres. Yang kedua yaitu memproduksi dan mengatur hormon seks seperti hormon testosteron yang ada pada pria. Yang ketiga yaitu penghasil hormon estrogen. Yang keempat yaitu mensekresi hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ada juga kelainan pada kelenjar adrenal. Yang pertama yaitu sindrom Cushing, yang kedua yaitu adanya penyakit pada Addison. Sekian Bu, jawaban dari Miranda Bu. Baik, pertanyaan terakhir ya, ini merupakan kisi soal pertama, yaitu istilah dalam ilmu anatomi. Istilah dalam ilmu anatomi ada anterior yaitu di depan, medial yaitu di tengah, superior yaitu di atas, dextra yaitu di kanan, ventra di bagian depan, interna di bagian dalam, proksimal bagian pangkal, sentral di bagian pusat, parietal lapisan luar, superficial dangkal, horizontal bidang datar, posterior di belakang, lateral di samping, inferior bawah, sinistra kiri, dorsal bagian belakang, eksterna di luar, distal di ujung, perifer di pinggir atau di tepi, visceral yaitu lapisan di dalam, profunda yaitu di dalam, vertikal bidang tegak, dan longitudinal potongan memanjang. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Miranda ya, bagus sekali ya hafalannya hari ini ya. Oke, sama dengan yang tadi, boleh keluar dari Zoom dan silakan bergabung urutan teman berikutnya. Ujiannya bagus sekali hari ini. Untuk penilaiannya adalah untuk ujian UTS ini Miranda mendapatkan nilai 95. Terima kasih, Bu. Izin les, Bu. Baik, silakan lanjut. Siapa lagi? Wangi, Bu. Wangi, oke, Wangi baik ya. Wangi mungkin sudah tahu aturannya ya. Akan ada 3 pertanyaan ya untuk Wangi atau mungkin 2 pertanyaan apabila itu soalnya panjang. Skornya adalah 30, 30 dan 100. Nilai yang Wangi dapatkan nantinya sesuai dengan keluasan dan ketepatan dari jawaban ya. Fokusnya adalah anatomi, berarti kita bicara tentang struktur, bukan fungsi dari organ tersebut ya. Oke, baik. Mari kita mulai ujian ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk Wangi, pertanyaan pertama adalah mungkin ini memiliki skornya adalah 2 soal ya. Itu adalah terkait dengan kisi soal nomor 6, yaitu tentang menyebutkan 206 tulang manusia yang dibagi dari 80 tulang aksial dan 126 tulang apendikular. Nah, silakan kepada Wangi untuk bisa menyebutkan anatomi dari masing-masing tulang ini ya, yang sebanyak 206 tulang yang ada pada tubuh manusia. Silakan Wangi. Baik, Bu. Pertama itu bagian tengkorak itu kental. Sebutkan pakai artinya juga, Bu. Sebutkan aja bagian tengkorak berapa tulang, namanya apa, bagian ini berapa tulang, namanya apa. Itu pertama yaitu 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun atau parietal,
occipital tulang belakang 1 tulang, sphenoid 2 tulang baji, temporal 2 tulang pelipis, nasal 2 tulang hidung, zigomatik 2 tulang pipi, maksila 1 tulang rahang atas, mandibula 2 tulang rahang bawah, hyoidium 1 tulang lidah, palatum 2 tulang langit-langit, etmoid 2 tulang tapis, lakrimal 2 tulang mata, orbital dan 2 tulang rongga mata. Selanjutnya yaitu cervical 7 ruas tulang leher, dorsalis 12 ruas tulang punggung, lumbalis tulang pinggang yaitu 5, sakrum 5 ruas tulang kelangkang, dan coccygeus 4 ruas tulang ekor. Setelah itu ada tulang dada, yaitu tulang manubrium cerni atau tulang hulu, corpus terni tulang badan, sipoid processus tulang pedang. Selanjutnya itu costa vera 7 pasang tulang rusuk sejati, costa spuria 3 pasang tulang rusuk palsu, dan costa fluctuantes 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya itu scapula 2 tulang belikat, clavicula 2 tulang selangka, humerus 2 tulang humerus. Selanjutnya itu 2 tulang pinggul atau ilium, 2 tulang duduk ischium, dan 2 tulang kemaluan yaitu pubis. Selanjutnya itu 2 tulang lengan humerus, 2 tulang pengumpil radius, 2 tulang hasta ulna, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan yaitu karpal, 2 kali 5 tulang telapak tangan metakarpal, digiti phalanges manus 2 kali 14 ruas tulang jari tangan, phalanges manus 2 kali 5 tulang jari tangan. Selanjutnya yaitu femur 2 tulang paha, patella 2 tulang tempurung lutut, tibia 2 tulang kering, fibula 2 tulang betis, calcaneum 2 tulang tumit, tarsal 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, metatarsal 2 kali 5 tulang telapak kaki, phalanges pedis 2 kali 5 tulang jari kaki, dan digiti phalanges pedis yaitu 2 kali 14 ruas tulang jari kaki. Bu. Baik, Wangi, jadi tidak ada rinciannya tulang panggul itu apa saja ya, misalnya tulang usus itu ada bagian-bagiannya, tidak bisa dijelaskan atau disebutkan saja. Oke, sampai di situ saja. Oke, baik. Pertanyaan terakhir itu adalah untuk 2 pertanyaan ya. Pertanyaan terakhir adalah jelaskan tentang anatomi payudara. Kita sangat mengutamakan kejujuran dalam ujian ini. Harapan Ibu tidak ada yang membuka slide ya atau membaca ya, karena memang dari ekspresi kita ya dosen juga bisa membaca apakah ini betul-betul dihafal ataukah ini ditayangkan ya. Oke, silakan Ananda. Maaf Bu, apa tadi Bu? Anatomi payudara. Yang pertama itu adalah korpus, bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut badan payudara. Selanjutnya ada areola, yaitu merupakan bagian hitam mengelilingi puting susu. Selanjutnya adalah puting susu sendiri, yaitu area payudara yang paling gelap, terletak di bagian tengah. Wangi pakai laptop ujiannya? Iya Bu. Coba berdiri dulu agak ke pinggir. Coba berdiri dulu biar Ibu bisa melihat separuh badan. Ya, mundur ke belakang. Sudah Bu. Belum, ini kenapa sinyal Ibu ke belakang lagi? Maksudnya menjauh kira-kira 2 meter atau berapa dari laptopnya? Oke, belakang lagi.
Maksud Ibu melihat dari dadanya ke atas, ya, atau dari pusarnya ke atas, ya. Lebih, ya, ke belakang lagi. Coba berdiri. Berdiri aja. Oke, silakan dilanjutkan. Wangi sudah, Bu? Udah, ya. Yuk, silakan. Ya, baiknya berdiri aja. Yang pertama itu anatomi payudara, yaitu korpus. Korpus adalah selanjutnya itu tusuk payudara. Payudara wanita terdiri dari jaringan adiposa atau biasa disebut dengan sebagai jaringan lemak. Selanjutnya adalah lobulus. Lobus dari saluran susu merupakan kelenjar susu. Ini juga merupakan bagian yang menyusun payudara. Selain terdiri dari kumpulan lemak, payudara juga terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah. Oke, Wangi agak terputus tadi Ibu menelpon. Mungkin kita coba berdiri lagi, kita ulang lagi yang anatomi payudara ini. Ke belakang lagi. Nampak dari pusar ke atas ya, baiknya begitu ya. Bandwidth-nya kenapa ini ya kurang bagus ya. Oke, silahkan kita ulang lagi ya yang anatomi payudara. Ya, oke ya. Ini kenapa merunduk-runduk lagi ke depan nih ya? Jaringan, Ya. Bu, nggak kedengaran, Bu. Iya. Tapi Bu, ini ya jangan melihat PPT atau materi ya. Karena kita ujian ya. Ya, baiknya Ibu ganti aja soalnya untuk yang ini. Mungkin anatomi genitalia bagian dalam, silakan. Gimana, Bu? Ibu ganti soalnya dengan anatomi genitalia. Silakan jangan ke depan lagi, berdiri aja, baru Ibu kasih soal. Tidak terdengar, gimana, Bu? Iya, kenapa tidak terdengar? Tidak dengar? Putus-putus. Bu. Oke, Wangi. Bagaimana, Bu? Gimana soalnya yang mana, Bu? Oh ya, silakan ke belakang dulu, pinggir ya, minggir ke belakangnya, jangan dipegang lagi laptopnya ya. Baik, mungkin Ibu ini ganti dulu soalnya ya untuk Wangi. Soal yang terakhir ini ya. Jadi pertanyaan Ibu untuk Wangi adalah tentang anatomi sistem reproduksi wanita bagian dalam. Baik, Bu. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah berfungsi untuk biasanya untuk
hubungan seksual, dan biasanya berfungsi juga untuk tempat lahirnya bayi. Tadi udah Ibu sampaikan kita tidak membahas fungsi. Kalau fungsi itu dengan Bu Elda ya, fisiologi, tapi kita bicara anatomi ya, berkaitan dengan struktur dan ukuran. Gitu. Vagina adalah saluran elastis dan berotot yang terletak di lubang uretra dan rektum. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah Belum selesai, bagian bawah. jelaskan betul vaginanya belum selesai, berapa ukurannya, terdiri dari apa saja, silakan. Wangi menghafalnya nggak hafal ukurannya, Bu. Lanjut, silakan lanjut ya. Selanjutnya adalah serviks, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Berfungsi rahim. Ya, Ibu nggak mau, Rahim supaya Ibu adalah- kurang yakin ini ya, kayaknya Wangi melihat apa ya, contekan gitu ya. Tidak, Bu, emang Wangi belum menghafal yang bagian ukurannya, Bu, cuman kayak pengertian kayak gitu aja, Bu. Iya kan kita bicara anatomi, atau kita undur dulu ujiannya Wangi. Ya, kalau Ibu prinsipnya lebih mengutamakan kejujuran ya dalam kita ujian ini ya, kita tidak mengejar nilai ya, tapi yang utama sekali adalah kejujuran ya, karena kalau proses belajar itu bisa kita lewati dengan baik ya. Jadi Ibu dari ekspresi Ananda itu Ibu juga bisa melihat ya, mana yang jujur, mana yang tidak ya. Seharusnya Ibu kan maunya memakai 2 perangkat ini ya. Ada 1 HP dan 1 laptop ya, tapi itu sangat menyulitkan juga untuk menyediakan 2 perangkat untuk ujian ini ya. Sehingga bisa dilihat tubuh kita dari samping ya, atau dari depan dan dari samping ya, ketika kita dalam proses ujian ya. Dan ini sangat tidak baik ya, karena kita nantinya akan menjadi bidan ya. Jadi bidan tentu kita utamakan adalah nilai-nilai karakter yang baik ya. Kejujuran adalah poin utama ya untuk kita menjadi seorang bidan nantinya, karena kita akan berhubungan langsung dengan yang namanya pasien ya, apalagi kelompok rentan, ada ibu hamil, ada bayi ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, oke ya, bagaimana? Apakah Wangi mau diundur dulu ujiannya? Kita lanjutkan dengan yang lain dulu. Boleh, Bu. Oh ya, baiknya diundur dulu ya untuk Wangi ya, kita schedule lagi ya. Ini Ibu tulis saja di penilaian ini, Ibu ketik dulu untuk Wangi. Ini kita undur ya, bukan diulang ya, diundur ya. Kita undur saja untuk Wangi ya, supaya lebih maksimal nantinya ya. Dalam ujian ini, silakan diminta bergabung teman yang lainnya. Ya, seperti aturan tadi, kalau Wangi udah keluar dari link Zoom, kita lanjutkan dengan teman berikutnya, sehingga tetap 3 orang ada di link Zoom. Oke, baik. Terima kasih Wangi ya. Tidak apa-apa ya. Semuanya adalah proses ya. Kita masih bisa ujian ya sampai dengan 2 bulan ke depan ya ujian ini ya. Karena ini sangat fleksibel ya. Karena Ibu sangat mengharapkan output dari mata kuliah ini Ananda semua paham ya, menguasai ya. Karena sifatnya di sini hafal dan paham. Hafal anatominya, paham dengan letaknya, strukturnya, sehingga nantinya di fisiologinya sangat membantu. Nah, sudah paham fisiologinya nantinya, nanti ketika kita masuk ke asuhan kebidanan, kita akan mudah memahami dari materi mata kuliah inti atau mata kuliah asuhan kebidanan. Oke, baik, terima kasih Wangi. Kita lanjutkan. Natasha atau Nabila? Anastasia, Bu. Oke, baik, silahkan ya. Mungkin sama ya, berdiri mungkin ujiannya. Mungkin nampak setengah badan. Ya, berdiri saja. Ujiannya akan waktunya nggak lama ya, maksimal cuma 10 menit ya untuk proses kita ujian ini ya. Sediakan ruangan yang kita berada sendiri di ruangan itu ya. Karena kita prosesnya adalah ujian. Oke ya. Ibu belum melihat setengah badan ya. Maksudnya 2 meter dari laptopnya. Jaraknya 2 meter dari laptopnya Anastasia. Itu belum 2 meter ya. Nanda.
belum sepertinya ya. Jadi aturannya nanti 2 meter lah ya jaraknya ya. Nggak ada lagi megang laptop kalau udah ujian kita. Nggak ada lagi nyentuh laptopnya. Karena kita ujian hanya 10 menit waktunya. Oke, masih belum jauh jaraknya ini ya. Kita pindahin aja. Bagusnya ini misalnya kayak ibu nih ya. Ibu begini ya. Ini kan ibu jaraknya cuman berapa nih? Ini 1 meter cuman. Kemudian ibu mau ujian ya. Kemudian ibu akan berpindah seperti ini ya. Atau bagaimana ya. Dan suara ibu akan tetap terdengar ya. Misalnya begini ya. Seperti ibu ini ya. Kemudian ibu akan berpindah ya. Seperti ini misalnya ya. Kita akan berdiri saja nantinya. Karena kita ujiannya lisan ya. Tidak memakan waktu lama ya. Oke ya. Ini masih mute. Gimana lah caranya itu? Nah, oke. Jadi ibu ketahuan jadinya nandani semua ya. Jilbabnya aja yang putih, bajunya macam-macam ya. Oke ya. Sama dengan ibu-ibu pakai mukena nih. Oke ya, baik. Anastasia, apakah Anastasia siap untuk mengikuti ujian ini? Allah siap, Bu. Baik, mari kita mulai ujian ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan pertama untuk Anastasia adalah tentang anatomi payudara. Silakan dijelaskan anatomi payudara ya. Tetap aja posisinya di sana ya. Tidak ada kode-kode, bukakan slide itu, itu Ibu akan tahu ya, dan itu akan mempengaruhi ke penilaian ya. Anatomi payudara dalam sama di luar, Bu. Ya, nah itu kan semuanya kalau bicara anatomi payudara. Anatomi bagian luar yaitu yang pertama anatomi korpus, yaitu yang dimaksud korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau biasa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Yang kedua yaitu areola. Areola merupakan bagian hitam Coba lihatnya yang ke atas. Coba lihatnya ke atas. Ya. Coba lihatnya ke kamera laptopnya lihat. Ya udah Bu, gelap Bu. Oke. Ya gelap. Yang kedua itu areola, bagian hitam yang mengelilingi puting atau puting susu. Adapun ada banyak kelenjar sebasea. Apa itu kelenjar sebasea? Apa, Bu? Apa itu kelenjar sebasea? Apakah siap ujian? Apakah siap untuk ujian? Siap, Bu. Iya, ayo cepat ya. Yang kedua yaitu areola merupakan Sekarang gini aja, sebutkan saja dulu anatomi payudara bagian luar itu ada apa aja. Letak payudara di mana? Di korpus yang di bagian luar. Letaknya areola di mana? Di dada, antara di dada, tulang, Bu. Tulang apa? Mana letaknya? Di dada, di bagian Nah, ya Ibu sepertinya Anastasia ini belum siap untuk ujian ya. Kalau Ibu perhatikan ya, kalau kita sudah memahami dan menghafal pasti responnya cepat. Ya, karena dari tadi Ibu perhatikan juga dari
gerak-geriknya juga belum ini ya. Tidak mencerminkan kesiapan untuk mengikuti ujian. Oke ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita mengutamakan kejujuran ya dalam ujian ini ya. Jangan sampai kita melihat contekan ya, karena itu juga tergambar dari ekspresi kita ya. Oke ya, baiknya menurut Ibu diulang aja untuk Anastasia, cari waktu yang tepat ya. Model ujiannya seperti itu ya, karena Ibu juga sudah analisa dari tadi ya. Ini banyak melihatnya itu tidak fokus ya, kecuali yang di awal-awal tadi ya. Ya, Bu. Anastasia, ini kita undur ya. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih Anastasia. Tadi yang dengan ini belum disuruh masuk ya, yang udah keluar tadi ya, Wangi ya. Wangi temannya 2 lagi belum disuruh masuk ya. Minta tolong Ibu disuruh masuk bergabung 2 lagi kalau Anastasia keluar ya. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Anastasia. Waktu kita masih panjang untuk ujian ya. Bisa nantinya di waktu lain ketika sudah siap ya. Makanya Ibu buka di grup. Siapa yang siap untuk ujian, silahkan mengikuti ujiannya. Prinsipnya Ibu tidak membenarkan Anda semua melihat slide atau melihat bahan ya dari laptop dan lain-lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Nabila ya. Oke, Nabila siap untuk mengikuti ujian ini? Insya Allah siap, Bu. Nah, baik. Oke, Nabila udah jauh ya jaraknya ya? Udah? Ya, Bu. Bentar, Bu. Volumenya bergedein dulu, Bu. Boleh, silakan. Bentar ya, Bu. Iya. Bentar, Bu. Iya. Nabila Yusa Putri ya. Yuda, Bu. Bentar. Yusa nih Ya di Allah. sini ya. Intania, minta tolong masuk lagi temannya 1 lagi. Biar 3 kita dalam link ini ya. Ya, Bu. Bentar, Bu. Dah, Bu. Oh, iya. Bismillah. Oke. Sip, oke. Baik, Nabila, ya aturannya sama ya. Kita akan melaksanakan ujian lebih kurang 10 menit saja ya. Itu akan muncul 3 pertanyaan untuk Nabila. Bisa saja 2 pertanyaan apabila soal itu panjang. Skornya adalah 30, 30, dan 40 ya. Kalau soalnya 1 panjang, berarti skornya adalah 60. Nilai maksimal adalah 100 untuk ujian ini ya. Nilai ditentukan oleh keluasan dan kebenaran dari jawaban yang Nabila berikan. Baik, pertanyaan pertama untuk Nabila ya. Tolong jelaskan pengertian dari sendi, kemudian jelaskan tentang sendi berdasarkan arah gerak dan sifat geraknya. Apa itu sendi, kemudian sendi berdasarkan arah gerak dan sifat geraknya. Ya, Bu. Sendi adalah tulang yang menghubungkan sendi adalah sel yang mengumpulkan antar tulang untuk bergerak. Sendi terbagi 3, ada yaitu sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi gerak ada sendi plana. Contoh sendi gerak ada sendi plana. Plana contoh yaitu sendi yang memiliki 2 arah gerak. Yang kedua yaitu sendi peluru memiliki segala arah. Habis itu sendi engsel yang memiliki satu arah. Terus sendi kaku contohnya kranial dan tulang sendi mati contohnya kranial, terus tulang rusuk dan tulang dada. Terus sendi kaku contohnya yaitu di tulang belakang, sendi yang berada di tulang rusuk belakang dan tulang rusuk. Habis itu sendi peluru memiliki gerak segala arah, contohnya antara klavikula dan
humerus. Habis itu sendi engsel ada sendi engsel memiliki pergerakan satu arah dan sendi contohnya siku dan lutut. Terus ada sendi putar, contohnya tulang tulang antara tulang tengkorak dan tulang leher. Dah, Bu, itu, Bu. Ya, baik ya, nanti lebih dipahami lagi ya, Nabila. Kemudian Ya, Bu. dilanjutkan pertanyaan kedua terkait dengan istilah dalam ilmu anatomi. Istilah ilmu anatomi ada posterior, yaitu arah depan. Posterior mana? Posterior depan apa belakang? Posterior belakang, Bu. Posterior belakang. Interior depan. Posterior belakang, anterior depan, interior bawah, superior atas, dan medial tengah, universal melintang, sentrial pusat, dan distal dan lateral samping. Dan distal menjauhi batang tubuh, proksimal mendekati tubuh. Udah, Bu. Itu aja. Nanti banyak lagi ininya ya, belajarnya Nabila ya. Tapi Bu suka dengan proses ini. Nabila jujur dalam menghadapi ujian ini ya. Oke, selanjutnya silakan Nabila jelaskan tentang anatomi sel tubuh manusia. Sel tubuh sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup yang memiliki struktur dan fungsional yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Strukturnya yaitu nukleus, inti sel, membran sel, pelindung sel, terus sitoplasma, cairan sel, badan Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria, ribosom, lisosom, sentriol. Nah, itu aja. Retikulum endoplasma ada dua, yaitu kasar dan halus. Baik ya, jawabannya masih setengah-setengah ya untuk menambah nilai ya. Ibu ajukan pertanyaan satu lagi, boleh Nabila? Ya, Bu. Silakan jelaskan tentang organ reproduksi wanita bagian dalam. Reproduksi wanita bagian dalam ada ovarium yang terdapat di antara kanan dan kiri. Dari paling luar dulu. Yang pertama sekali dulu. Ada vagina. Vagina, habis itu cervix, vagina, cervix, terus ada tuba fallopi, tempat terjadinya fertilisasi, terus ovarium. Ini dulu, vagina apa saja bagian-bagiannya, kemudian uterus, ya dia kan ada 4 cuman ya, ada vagina, kemudian ada uterus, kemudian ada tuba fallopi, kemudian ada ovarium. Mulai dari vagina dulu, berapa ukurannya, ya apa lapisan-lapisannya, ya, kemudian baru uterus, ya ada korpus, ya, ada fundus, ya, ada fundus, ada korpus, ada cervix. Nah, kemudian tuba juga ada 3 bagian. Kemudian ovarium juga ada bagiannya. Di dalam ovarium ada ovum. Nah, silahkan ya, garis besarnya kira-kira seperti itu. Silahkan Nabila yang menjelaskan. Ovarium. Dari bawah dulu, dari uterus. Ada dari vagina. Vagina merupakan lapisan tebal yang menghubungkan dengan cervix.
Yang pertama ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan antara vulva dan uterus. Selanjutnya ada bentuknya seperti pipa dan atau tabung yang melengkung ke depan, yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Vagina terdiri atas fornix anterior, fornix lateral kanan dan kiri, dan fornix posterior. Habis itu uterus, yaitu terletak di panggul kecil, merupakan antara rektum dan kandung kemih yang berbentuk tebal dan berotot seperti buah pir. Selanjutnya tuba falopi terdapat di tepi atas ligamentum yang merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya ovarium, yaitu ovarium terletak di sisi kanan dan kiri panggul. Panggul di mana? Sisi kanan dan kiri panggul gimana nih? Panggul luar apa panggul dalam? Panggul dalam, Bu. Nanti dipelajari lagi ya. Oke, lanjut dulu silakan ya. Nanti hilang pula konsentrasinya Nabila ya. Oke, lanjut Nabila. Selanjut ovarium, di dalamnya terdapat ovum. Berapa jumlah ovum? Apa, Bu? Berapa jumlah ovum? 2, Bu. Ovarium yang 2 kiri kanan. Ovum itu berapa jumlahnya? 1. Nah, pelajari lagi ya. Oke ya, seperti Nabila bagus Ibu suka dengan proses ini ya. Karena tidak perlu kita langsung hebat, langsung pintar ya, tapi semuanya adalah proses ya. Nabila tetap berproses di sini, tetap belajar, dipahami lagi dengan tentang anatomi ini ya, dihafal lagi ya, dipahami sehingga nantinya ketika memasuki mata kuliah asuhan kebidanan nanti lebih mudah untuk memahaminya ya. Ini di kos atau di mana ini? Di rumah, Bu. Oke, baik ya. Baik Nabila, proses ujian ini tidak hanya pengetahuan yang dinilai, juga sikap ya, sikap kita juga dinilai. Maka untuk ujian hari ini Nabila mendapatkan nilai A yaitu 80 ya. Ya, Nabila Bu. Makasih, Bu. nomor 21 ya namanya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan 2 orang aja lagi untuk proses ujian ini ya. Tidak usah digabungkan lagi teman yang lain ya, karena udah hampir 5:30 ya. Cukup Ya, Intania sama Fauziah aja nanti. Baik, terima kasih Nabila. Boleh keluar ya dari Zoom ini. Ya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Izin keluar, Sama-sama. Bu. Iya. Baik, selanjutnya Intan apa Fauziah? Intania, Bu. Oke, baik ya Intan. Agak jauh ya jaraknya dari Zoom-nya ya. Oke, baik ya. Sama ya prinsipnya kita mengutamakan kejujuran dalam ujian ini ya. Aturannya sama ya. Nilainya adalah 100 ya. Dengan 3 soal itu adalah 30, 30, dan 40 ya. Namun jika ada soal yang panjang nantinya mungkin kita jadikan sebagai 2 soal dan skornya tentu akan menjadi 60. Nah, nilai paling tinggi adalah 100 ya. Jadi nilai Fauziah nantinya akan ditentukan oleh ketepatan atau kebenaran dari jawaban ya serta keluasan dari jawaban tersebut atau lengkap tidaknya. Oke, baik ya. Mari kita mulai ujian Intania ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, baik. Pertanyaan pertama ya, kita tidak akan lama-lama, cukup 10 menit saja maksimal ya. Untuk Intania, pertanyaan pertama adalah sebutkan tulang panggul beserta ukurannya. Tulang panggul yang pertama distansia spinarum. Jaraknya tuh normalnya antara 20 kurang lebih 24 sampai 26 cm. Yang kedua distansia tuberum, normalnya antara 10 cm. Yang ketiga distansia cristarum, jaraknya normalnya antara 16 sampai 18 cm. Yang terakhir distansia eksterna, jaraknya tuh antara maaf Bu, Tania lupa. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Itu aja. Tulang-tulangnya apa aja? Silakan sebutkan tulang-tulang panggul ya. Ada dua os ilium ya, os isium, os pubis. Nah, kemudian rincikan lagi. Ada spina iliaca anterior superior, ya spina iliaca anterior inferior, spina iliaca anterior inferior ya. Silakan. Maaf Bu, Tania nggak bisa jawab. Oke, baik ya. Kita lanjut dulu untuk soal berikutnya ya. Soal kedua ya. Sebutkan tentang posisi dalam anatomi. Posisi anatomi yang pertama anterior itu bagian depan, posterior bagian belakang, superior bagian atas, inferior bagian bawah, terus longitudinal bagian melintang, transversal bagian bujur, dextra bagian kanan, sinistra bagian kiri, doralis itu bagian bawah tubuh, karnial itu bagian depan tubuh, kaudal bagian arah yang menjauhi tubuh atau membelakangi tubuh. Sudah Bu. Itu aja. Oke ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga ya. Tentang organ reproduksi wanita bagian luar anatominya ya. Organ